Dunia sepak bola kembali diguncang. FIFA dikabarkan menunjuk Indonesia sekali lagi sebagai pusat perhatian dunia. Dan kali ini tiga raksasa Eropa siap datang menantang taktik brutal John Hartman. Tidak ada lagi drama jatuh pura-pura. Tidak ada lagi permainan pengecut. Yang tersisa hanya satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang siap dipermalukan di Jakarta? Gelombang euforia sepak bola Indonesia belum juga mereda setelah gelaran FIFA Series 2026 di Jakarta berakhir. Justru sebaliknya, perbincangan semakin panas karena berbagai rumor besar terus bermunculan. Publik sepak bola nasional merasa bahwa turnamen tersebut bukan sekadar ajang uji coba biasa, melainkan titik awal perubahan besar yang sedang disiapkan untuk timnas Indonesia di panggung internasional. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu masih terasa membekas di benak para supporter. Ribuan suara bergemuruh, koreografi megah menghiasi tribun, dan dukungan tanpa henti menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya peserta, tetapi pusat perhatian dunia sepak bola. Banyak pengamat internasional menilai penyelenggaraan turnamen berjalan di luar ekspektasi. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah membuat sejumlah pihak di Federasi Sepak Bola Dunia dikabarkan terkesan. Standar organisasi pertandingan, keamanan stadion, hingga antusiasme supporter disebut menjadi salah satu yang terbaik sepanjang agenda FIFA Series berlangsung. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Indonesia kembali dipertimbangkan untuk menjadi tuan rumah agenda internasional berikutnya. Di tengah pujian tersebut, muncul rumor yang membuat jagat sepak bola nasional semakin berdebar. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa FIFA tengah menyiapkan pertandingan internasional lanjutan pada bulan Juni mendatang dengan menghadirkan tim-tim kuat dari Eropa sebagai lawan timnas Indonesia. Meski belum ada pengumuman resmi, isu ini langsung memicu perdebatan luas di media sosial. Banyak yang menilai langkah tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap perkembangan pesat skuad Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan transformasi signifikan, baik dari segi organisasi tim, kualitas pemain, maupun pendekatan taktik modern yang mulai diterapkan secara konsisten. Nama pelatih John Hartman menjadi salah satu faktor utama yang sering disebut dalam perubahan ini. Kedatangannya membawa pendekatan baru yang lebih disiplin, cepat, dan berani menekan lawan sejak menit awal. Filosofi permainan agresif yang ia terapkan perlahan mulai membentuk identitas baru timnas Indonesia. Pada FIFA Series Maret 2026, Indonesia memang gagal menjadi juara setelah kalah tipis dari Bulgaria di partai final. Namun banyak analis menilai hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Indonesia dianggap mampu mendominasi permainan dan menciptakan tekanan yang membuat lawan bermain sangat defensif. Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis menjadi bukti nyata potensi besar skuad Garuda. Kemenangan telak 4-0 menunjukkan efektivitas strategi menyerang serta koordinasi antar lini yang semakin matang. Permainan cepat di sisi sayap dan transisi agresif menjadi sorotan utama. Di balik performa tim secara keseluruhan, beberapa pemain muda berhasil mencuri perhatian publik. Salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Doni Tri Pamungkas. Bek muda tersebut tampil dengan ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Sebagai pemain termuda di skuad, Doni justru menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa. Ia tidak hanya kuat dalam duel bertahan, tetapi juga berani membantu serangan melalui pergerakan progresif dari lini belakang. Kepercayaan penuh dari pelatih menjadi bukti kualitasnya. Menariknya, popularitas yang tiba-tiba meningkat tidak membuat Doni terlena. Dalam berbagai kesempatan wawancara, ia menegaskan bahwa dirinya masih jauh dari kata sempurna. Baginya, pujian hanyalah pengingat bahwa tanggung jawab yang dipikul kini semakin besar. Ia mengaku masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki, mulai dari konsistensi permainan hingga pengambilan keputusan di situasi krusial. Sikap rendah hati tersebut justru membuat banyak pengamat yakin bahwa masa depannya di timnas Indonesia sangat cerah. Doni juga menilai dukungan supporter sebagai sumber energi tambahan. Alih-alih menjadi tekanan, sorotan publik dianggapnya sebagai motivasi untuk terus berkembang dan mempertahankan performa terbaik di setiap kesempatan. Di sisi lain, performa timnas Indonesia juga mendapat perhatian dari pemain senior klub Liga Indonesia. Gelandang Persib Bandung, Tom Haye, menyebut era kepelatihan John Hartman sebagai awal fase baru bagi sepak bola nasional. Menurutnya, struktur permainan tim kini jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Para pemain memahami peran masing-masing di lapangan, sehingga koordinasi terlihat lebih rapi meski waktu persiapan relatif singkat. Haye bahkan menyempatkan diri menonton langsung pertandingan Indonesia melawan Bulgaria dari tribun stadion. Ia melihat pertandingan berlangsung sangat seimbang dan menilai hasil akhir sebenarnya bisa berpihak kepada siapa saja. Ia menekankan bahwa proses adaptasi masih berjalan karena banyak pemain baru pertama kali bekerja bersama pelatih. Namun fondasi yang dibangun dinilai sudah berada di jalur yang benar menuju kompetisi besar berikutnya. Agenda FIFA Matchday bulan Juni disebut akan menjadi tahap penting dalam penyempurnaan strategi tim. Laga-laga internasional tambahan akan memberi kesempatan bagi pelatih untuk menguji variasi taktik menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Sementara itu, kabar menggembirakan juga datang dari pemain Liga Indonesia lainnya, yakni bek Persib Bandung, Fran Putros.
Ia berhasil membantu timnas Irak lolos ke Piala Dunia 2026 setelah memenangkan laga playoff antar benua. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi kompetisi domestik Indonesia. Kehadiran pemain Liga 1 di panggung Piala Dunia menunjukkan bahwa kualitas Liga Nasional mulai mendapat pengakuan internasional. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut pencapaian itu sebagai mimpi setiap pemain sepak bola profesional. Ia menilai kesempatan tampil di Piala Dunia adalah penghargaan tertinggi bagi perjalanan karir seorang atlet. Putro sendiri mengaku sangat terharu atas dukungan yang datang dari supporter Indonesia, khususnya Bobotoh. Ia menyampaikan rasa terima kasih karena merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Prestasi tersebut juga memperkuat citra Liga 1 sebagai kompetisi yang mampu menjadi batu loncatan menuju level dunia. Banyak pemain kini melihat Indonesia sebagai tempat berkembang yang serius, bukan sekadar persinggahan karir. Kembali ke timnas Indonesia, evaluasi pasca FIFA Series menjadi fokus utama staf pelatih. Analisis mendalam dilakukan terhadap kelemahan tim, terutama dalam penyelesaian akhir dan konsentrasi di momen krusial pertandingan. John Hartman disebut ingin meningkatkan fleksibilitas taktik agar tim mampu beradaptasi menghadapi berbagai gaya permainan, mulai dari tim Eropa yang fisikal hingga tim Asia yang cepat dan teknis. Para pemain juga menjalani program peningkatan kebugaran untuk menjaga intensitas permainan selama 90 menit penuh. Strategi pressing tinggi membutuhkan stamina ekstra, sehingga aspek fisik menjadi perhatian khusus. Di tengah persiapan tersebut, rumor kedatangan tim-tim elit Eropa semakin memanaskan suasana. Nama-nama besar seperti Inggris, Prancis, hingga Jerman ramai diperbincangkan oleh penggemar sepak bola nasional. Jika benar terjadi, laga tersebut akan menjadi ujian terbesar bagi generasi baru timnas Indonesia. Pertandingan melawan tim papan atas dunia akan memberikan gambaran nyata tentang posisi Indonesia di peta sepak bola global. Bagi supporter, kesempatan melihat bintang dunia bermain di Gelora Bung Karno tentu menjadi momen bersejarah. Stadion legendaris itu berpotensi kembali menjadi panggung pertunjukan sepak bola kelas dunia. Optimisme mulai tumbuh bahwa Indonesia tidak lagi sekadar peserta, melainkan penantang serius di kawasan Asia. Kombinasi pemain muda berbakat dan pelatih berpengalaman menciptakan harapan baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. Namun para pemain tetap diingatkan untuk tidak terlena oleh euforia. Konsistensi dan kerja keras menjadi kunci utama jika ingin benar-benar bersaing di level internasional. Perjalanan menuju Piala Asia 2027 menjadi target jangka menengah yang terus dipersiapkan. Setiap pertandingan internasional dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan identitas tim yang lebih matang. Supporter pun diharapkan tetap memberikan dukungan positif tanpa tekanan berlebihan. Energi tribun selama ini terbukti menjadi kekuatan tambahan yang mampu mengangkat mental pemain di lapangan. Kini seluruh mata tertuju pada pengumuman resmi berikutnya dari FIFA. Apakah Indonesia benar-benar kembali dipercaya menjadi tuan rumah dan menghadapi raksasa Eropa masih menjadi tanda tanya besar? Yang jelas, satu hal sudah berubah. Dunia mulai memperhatikan Indonesia dengan cara yang berbeda. Dari sekadar peserta menjadi pusat perhatian, dari penonton menjadi aktor utama. Jika momentum ini terus dijaga, bukan tidak mungkin era baru sepak bola Indonesia benar-benar sedang dimulai. Dan ketika peluit pertama kembali berbunyi di Gelora Bung Karno nanti, jutaan harapan akan kembali terbang bersama Garuda menuju langit yang lebih tinggi.